Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai market cap. Mungkin kalian bertanya ya, apa sih market cap itu? Market cap itu kalau di bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan kapitalisasi pasar, yang berarti nilai perusahaan berdasarkan dengan harga pasar pada saat ini. Kita pakai ilustrasi ya. Anggap saja ini pasar modal. Nah, ini adalah saham A. Selanjutnya ada saham B. Kemudian yang sedikit ini yang kecil itu adalah saham C, dan di sampingnya yang kecil juga adalah saham D. Bisa disimpulkan bahwa saham A memiliki kapitalisasi pasar yang besar dibandingkan saham B, C, dan D. Lalu bagaimana sih cara menghitung market cap? Ini bisa dilihat, ini adalah website idx.co.id. Pada website ini pilih data pasar. Kemudian kalian pilih opsi ringkasan saham. Selanjutnya kalian akan dibawa pada tampilan ini, pilih kolom, yang dipilih kode saham, nama perusahaan, penutupan serta listed share. Kemudian terapkan. Maka akan tampil emiten-emiten, dan di sini kita pilihnya BRI ya, dengan harga 4.480 dan jumlah saham yang beredar sebanyak 150 miliar lembar saham. Maka market capnya adalah harga dikalikan saham yang beredar, sehingga market cap BBRI adalah 672,19 triliun. Ribet banget ya kalau mau ngitung market cap saham. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Tenang, ada kok. Ada cara mudahnya. Cara mudahnya itu kalian buka sekuritas kalian, lalu pilih salah satu saham. Di sini kita pakai BRI ya, sahamnya itu ada market capnya di sekuritas kalian. Tapi kalian tetap harus tahu dong cara ngitung manual. Makanya tadi saya beritahu cara menghitung melalui website idx.co.id. Itu cara manualnya. Kalau cara mudahnya ya seperti tadi. Di sini kita pakai sekuritasnya Ajaib. Karena ya yang biasa saya pakai Ajaib ya. Di sini sudah langsung ada market capnya, jadi nggak usah ngitung manual. Sehingga udah paham kan sekarang cara tahu dan lihat dan ngitung market cap sebuah saham. Nah, pembagian market cap sendiri itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu untuk market cap yang nilainya di atas 10 triliun itu masuk dalam kategori first liner atau blue chip atau big caps. Lalu yang kedua, untuk market cap yang besarnya 1 sampai dengan 10 triliun itu masuk dalam kategori second liner. Dan yang ketiga, untuk market cap di bawah 1 triliun itu masuk dalam kategori third liner. Nah, untuk pemula ini sangat disarankan untuk memilih saham-saham pada kategori first liner seperti Bank BRI atau Bank BCA atau Astra Internasional atau Mandiri atau Telkom Indonesia, dan saham-saham lain yang masuk dalam kategori first liner. Kenapa sih harus milih yang first liner? Disarankan ya, itu karena volatilitasnya yang rendah serta perusahaannya yang sudah terbukti kuat. Nah, untuk masalah volatilitas harga bisa dilihat di sini contohnya adalah Bank BRI, saham Bank BRI ya. Bagi teman-teman yang belum nonton video mengenai bid dan ask, bisa ditonton terlebih dahulu supaya paham mengenai kenaikan dan penurunan harga saham. Di sini kita mau bahas harga saham soalnya. Oke, lanjut ya. Di sini ada as dan ada as lot, di mana kita fokus ke poin as yang pertama itu di harga 4480 dengan as lot sebanyak 13.939. Nah, ini dikalikan ya, sehingga keluar angka sebesar 6,2 miliar.
Ini bertujuan supaya asnya termakan habis, lalu harga bisa naik ke harga selanjutnya. Nah, supaya lebih paham, sekali lagi tonton dulu mengenai bitan as supaya paham kenapa sih harus dimakan habis. Kenapa kalau udah makan habis bisa naik harga selanjutnya. Oke, kita lanjut. Maka buat 4490, 4500 seterusnya langsung dikalikan sehingga ini semua ditotalkan. Totalnya adalah 66,7 miliar. Sehingga untuk menaikkan harga Bank BRI dari angka 4480 ke 4570 atau setara dengan 2% kenaikan harga, itu dibutuhkan transaksi atau pembelian sebesar 66,7 miliar. Besar ya. Inilah untuk saham-saham Firstliner dengan market cap 672,19 triliun. Selanjutnya ada saham masuk kategori di third liner. Market capnya itu 172 miliar. Sehingga dia masuk di kategori third liner ya, karena di bawah 1 triliun. Itu sama seperti tadi, kita langsung aja. Jadi asnya 4 di 945, slotnya 75, lalu dikalikan dan seterusnya untuk harga-harga selanjutnya. Maka semua di total jumlahnya adalah 24,8 juta. Sehingga untuk menaikkan harga saham ASDM dari 900 menjadi 1000 atau setara dengan 11% kenaikan harga, itu hanya dibutuhkan transaksi sebanyak 24,8 juta rupiah. Bisa dilihat ya perbandingannya. Antara saham BRI tadi 2% harga aja butuh 66,7 miliar. Sedangkan untuk saham ASDM yang third liner untuk menaikkan 11% harga itu cuma butuh 24,8 juta rupiah. Jadi demikian ini tuh terkait dengan kenaikan harga saham atau penurunan dari volatilitas. Nah, sehingga sekarang teman-teman udah paham ya mengenai volatilitas harga pada saham. Maka dari itu, sebelumnya sudah disebut bahwa untuk teman-teman yang pemula sangat disarankan untuk pilih saham-saham Firstliner atau saham blue chip supaya kalian tidak mengalami volatilitas harga yang terlalu parah. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Paham Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita paham saham.